Nah, malam ini kita sama-sama amaliyah mengakhir Syaikhul Qadir Jailani. Syaikhul Qadir Jailani ini di masanya beliau ini seorang ulama besar, juga mendapat predikat wali, bahkan tidak tanggung-tanggung kewaliannya mencapai makom wali kutub namanya, besar jagat. Sehingga para wali-wali di zamannya itu tunduk kepada beliau. Di sini diceritakan di halaman 20. Jadi Muridan radhiyallahu anhu bijilan. Beliau itu dilahirkan di kampung Jilan. Maka disebut Syekh Abdul Qadir Al-Jilan, Jilan. Wahia biladun mutafarriqatun. Jilan itu sebuah kampung mutafarriqatun, terpisah atau kampung terpencil min wara'i Afghanistan, pecahan ya dari negara Afghanistan. Jadi kampungnya itu beliau kampungnya kampung Jilan. Bisa nanti hingga wasyafina. Beliau lahirnya tahun 71 Wa'arba'i Mi'atin 471 Hijriah. Lahirnya beliau tahun 471 Hijriah. Wakana fitu kuliatihi, semenjak kecil, di waktu kecilnya pun dia sudah. Nah, ini kalau Nabi namanya irhas, tanda-tanda kenabian namanya irhas. Seperti Rasulullah waktu kecil diajak pamannya berdagang, ya tiba-tiba ada awan selalu mengikuti sampai beliau gak kepanasan. Padahal itu beliau jadi Nabi, tapi beliau sudah diberikan sama Allah keistimewaan, itu namanya irhas. Nah, beliau pun karena nanti akan dijadikan wali besar, maka ketika kecil pun beliau sudah ada tanda-tanda itu. Wa kana fi tuhuriyatihi yaqta'u bin minal-fadhi fi nahari Ramadan. Ketika beliau masih bayi, ya, setiap kali datang bulan Ramadan, beliau nggak netek, nggak nyusu, nggak mau nyusu, puasa. Jadi kecil-kecilannya masih bayi itu sudah puasa, nggak mau nyusu. Itu kalau bulan Ramadan. Jadi udah dikasih tanda-tanda sama Allah itu. Inayatan minallahi ta'ala, karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang memang ketika nantinya akan diangkat atau dijadikan orang besar, itu biasanya di waktu kecilnya pun sudah ada tanda-tanda itu. Nah, itu banyak ya, nanti kalau saya bacakan semua ini nanti waktunya panjang. Beliau berguru ulama orang syara ilan talabiyah, ketika menanjak mulai dewasa beliau menuntut ilmu, ya, mendatangi orang-orang alim yang mumpuni, belajar ilmu adat, belajar ilmu fikih, sampai kepada belajar ilmu thariqah, ya, sampai belajar kepada ilmu thariqah. Kepada siapa? Kepada Abi Syahid Al-Mubarak. Thariqahnya ilmu thariqah itu ilmu dzikir. Ilmu dzikir yang bisa mengamalkan dzikirnya thariqah Qadiriyah Naksabandiyah. Maka kita silsilahnya itu sampai kepada beliau thariqahnya Qadiriyah wa Naksabandiyah. Beliau ada di urutan yang keberapa itu. Sampai ke kita itu, ke saya itu sudah 37 silsilah sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita punya guru yang silsilahnya sampai kepada Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, siapa orang yang melihat aku
Jadi haram orang itu tidak akan masuk neraka. Barang siapa yang pernah melihat aku, maka orang itu tidak akan pernah masuk neraka. Dan orang yang pernah dan melihat orang yang pernah melihat aku, melihat orang yang pernah melihat aku. Jadi sahabat melihat Rasulullah, sahabat punya murid yang namanya tabi'in. Nah, tabi'in pernah melihat sahabat yang pernah melihat Rasulullah gitu. Terus tabi'in punya sahabat. Jadi kalau saya walaupun belum pernah melihat wajah Rasulullah karena hidupnya tidak di zaman Rasulullah, tapi saya melihat wajah guru, kenal wajah guru, kenal melihat wajah guru. Nah, guru melihat wajahnya guru lagi, guru melihat wajahnya guru, guru melihat wajahnya guru, guru melihat wajahnya guru, sampai kepada Rasulullah. Sampai dikatakan tidak akan pernah masuk neraka orang yang melihat aku, dan melihat orang yang melihat aku, melihat orang yang melihat aku sampai 70 lapis. Nah, ini baru 37 kita ya, 37 silsilah namanya. Ya nanti 37 itu hilang karena mereka yang sudah tidak ada itu rohani, robitoh, rohani berkumpul, setelah berkumpul jadi satu. Nah, yang 37 itu hilang, yang ada satu, siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna robitoh itu begitu. Pandang wajah guru, guru pandang wajah guru, gurunya lagi pandang wajah guru, sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mandang wajah wajuhan illallah. Jadi kalau di pikirnya Allah itu qalbi ruhi syirri khofi ahbanab sikolam tawajjuhan illallah. Guru nganter mengenali qalbi, ini qalbi, ini ruhi, ini syirri, ini khofi, ini ahban, ini nafsi, ini kolam. Kata guru tawajjuhan illallah. Sekarang kau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya makna robitoh. Bagaimana kita diajarkan untuk senantiasa bertawasul kepada guru-guru kita. Nah, ini pun termasuk tawasul ya. Kita membaca mana ini termasuk tawasul kita kepada Syaikhul Qadir Jilani. Bahkan di agungan itu ada yang sirlana kulal umuri wa amfina, itu kan nasab beliau itu dari Allah itu yang ya Rabbana bil haikali qurani, itu nasab. Tapi kemudian ditutup ya sirlana kulal umuri wa amfina, ya Allah mudahkanlah segala urusan kami, wa amfina, dan selamatkan kami min kulli hamid, dari segala kegelisahan, au bala, atau dari balai, au ani, atau dari orang-orang yang dolim kepada kami. Itu maknanya ya sirlana ulal umuri wa afina min kulli hamid au bala au ani. Itu doa, ya Allah mudahkan segala urusan kami, selamatkan kami dari gelisah dan dari bahaya dan dari orang-orang yang zalim kepada kami. Nah, mudah-mudahan kita istiqomah kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebabnya untuk kita senantiasa selamat dunia dan akhirat, bertemu dengan guru-guru kita sampai kepada beliau Syaikhul Qadir Jilani nanti di alam kuburnya, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin.